Adat dapat mempengaruhi hukum. Mengapa demikian? Karena adat merupakan bagian dari perilaku sosial. Mengapa adat dapat mempengaruhi hukum? Sebetulnya bukan sebetulnya bukan merubah hukum, tapi mempengaruhi. Artinya pada saat pembuatan hukum, adat dapat mempengaruhi ke arah mana hukum ini akan diberlakukan, ke arah mana masyarakat dapat berpotensi melakukan pelanggaran. Dan hukum bisa juga dikatakan sebagai social control atau control of social. Kenapa? Karena hukum dapat merekayasa masyarakat agar berperilaku baik. Bukankah memang begitu? Dengan adanya hukum, contoh ya, di daerah sini, di tempat saya membuat video ini di Bandung dan di seluruh Indonesia tentunya, tidak boleh melakukan pencurian. Mengapa tidak boleh melakukan pencurian? Karena pencurian merupakan mengambil hak orang lain, misal seperti itu. Diaturlah di hukum di pasal 362 KUH pidana bahwasannya pencurian itu dapat dipidana atau dipenjara. Nah, dengan adanya ancaman, masyarakat lebih paham. Oh, batasan saya seperti ini nih. Saya tidak boleh mencuri, saya tidak boleh mengambil hak orang lain, mengambil barang milik orang lain. Karena apa? Karena saya dapat diancam hukuman pidana nih, saya dapat dipidana nih. Dengan adanya aturan tersebut, menekan diri saya atau memberi batasan kepada diri saya sendiri bahwasannya saya tidak boleh melakukan pencurian. Artinya, secara tidak langsung, hukum mengatur diri saya pribadi agar berkelakuan baik. Karena rata-rata yang diatur dalam hukum itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran serta kejahatan. Seperti itu. Kemudian karena ini membahas tentang sosiologi dan antropologi hukum, jadi mungkin saya akan lebih banyak mengatakan beberapa hal mengenai hukum, karena objek dari sosiologi dan antropologi hukum itu ialah hukum itu sendiri dengan subjeknya manusia. Untuk selanjutnya dibahas pula dari video Bapak mengenai sudut pandang orang, atau bisa dikatakan sistem nilai. Artinya, mengapa orang dapat berparadigma seperti demikian? Apalagi di Indonesia dapat ditemukan contoh-contoh seperti itu sangat banyak. Karena Indonesia merupakan negara dengan masyarakat ataupun warga yang heterogen, bukan warga yang homogen, memiliki banyak budaya dan sebagainya. Kenapa mereka bisa berpandangan berbeda dari satu dan yang lain? Karena berkaitan dengan sistem nilai dan paradigma. Seperti contoh yang pernah saya dengar dari Bapak Beni Ahmad Senani berkaitan dengan pesta laut yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pesisir. Mereka biasanya bukan mengorbankan, bahasanya itu seperti sengaja memberikan persembahan sebuah kepala kerbau dan persembahan lainnya yang merupakan organik, maksudnya bukan suatu hal yang seperti plastik dan sebagainya. Itu sengaja mereka persembahkan, mereka bawa dari darat pesisir, mereka bawa ke laut dengan tujuan nanti ini akan disembahkan kepada, mereka berkata kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya, kepada pemberi rezeki mereka, karena mereka telah diberi kesempatan untuk mengambil ikan-ikan dari laut tersebut. Mereka bermaksud seperti itu. Banyak yang beranggapan bahwa itu sebuah kemusyrikan dan sebagainya. Sebetulnya jika kita melihat dari sisi pandang yang berbeda, sistem yang berbeda, dari sistem nilai yang berbeda, Pak Beni mengatakan itu merupakan taktik
ataupun sebuah teknik yang memang beliau lakukan untuk memperbanyak ikan sebetulnya gitu. Secara realitas seperti itu gitu. Kenapa? Karena makanan itu dapat membusuk, dapat menjadikan sumber makanan bagi ikan-ikan lain gitu. Bukan dalam artian memang mereka musyrik, enggak, bukan seperti itu gitu. Jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Dan memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar pesisir. Mereka percaya dengan mereka mempersembahkan kepala kerbau, mereka akan mendapatkan ikan yang lebih banyak dari sebelumnya. Sebetulnya secara realitanya sebetulnya karena mereka mendapatkan sumber makanan dari kepala kerbau itu yang membusuk di dalam air dan menjadikan makanan bagi ikan-ikan lain. Itu sebetulnya. Jadi mereka tetap melakukan hal tersebut, masyarakat pesisir tetap melakukan hal tersebut dengan maksud itu yang mereka butuhkan gitu, dengan tujuan itu yang mereka butuhkan. Dan kita tidak bisa mengganggu-gugat sebagai masyarakat yang bukan dari pesisir. Kita tidak bisa mengatakan tidak boleh melakukan hal seperti itu. Justru mereka lebih tahu gitu. Dalam hal bersosial, dalam hal hidup bersama, dalam hal hubungan individu dengan individu lain dan bermasyarakat, mereka lebih membutuhkan itu. Mungkin cukup sekian beberapa video penjelasan. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak terstruktur ataupun tidak sebaik dosen pengampu saya, tapi saya harap video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.